Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan praktik coaching yang terdiri dari saya, Dina Mardiana dari SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja, juga di sebelah kanan Saya Roni Fardiansyah dari SMP Negeri 1 Sukalarang. dan sebelah kiri saya Ukaramat Ghazali dari SMK Negeri 1 Sukalarang. kami akan melaksanakan praktik coaching yang terdiri dari coach, coachee, dan juga pengamat secara bergiliran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Rudi dan Pak Uke ya. Nah, saya ingin bertanya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensinya ada 3. Ya. Yang pertama presence dan penuh. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga dapat membuat pertanyaan yang cukup. Dia ada 3 ya kompetensinya. Nah, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Dalam praktek ini kalau untuk coach itu kehadiran penuh. Kalau untuk coaching pertanyaan yang cukup. Baik. Kemudian indikator pencapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja? Kalau untuk coach itu ada lebih sabar, lebih terbuka, kemudian sebagai tahu. Kalau untuk coachingnya dapat memunculkan pikiran-pikiran yang lebih kritis lagi. Kemudian dapat membuat rencana aksi ke depan. Kemudian dia dapat menemukan hal yang baru. Baik, jadi itu indikator pencapaian ya. Baik, kalau begitu saya silakan untuk Pak Roni dan Pak Uke untuk melakukan praktik coachingnya. Di sini Pak Roni, saya sebagai coach. Coach, Pak Uke sebagai coach. Baik, saya ini sebagai pengamat ya. Baik, terima kasih. Silakan. Ya, Pak Roni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat, Pak Uke. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu nih. Iya. Kebetulan lagi sibuk CGP nih Pak. Luar biasa. Dan kebetulan juga berbenturan juga dengan PPG. Jadi ada ini Pak. Ya. Ada ini ya, pusing ya. Aduh, maaf nih, mengganggu waktunya nggak Pak? Enggak apa-apa. Ada waktu. Ya, mungkin saya ingin curhat dulu Pak. Curhat dan mungkin barangkali bisa diskusi juga dengan Bapak. Kebetulan Bapak juga CGP gitu ya. Saya juga CGP dan sedang PPG. Jadi akhirnya saya ada sesuatu yang ingin dicurhatkan kepada Bapak. Ya mungkin terkait dengan ingin meningkatkan kompetensi coaching, bagaimana caranya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu seperti itu. Ya. Itu mungkin itu yang tujuan saya. Ya, luar biasa Pak ya dengan segala macam aktivitasnya ya. Ya, tadi saya mendengar dari Bapak dengan keterbatasan waktu ya dengan 2 agenda itu ada sedikit kesulitan bagaimana membuat pertanyaan berbobot dalam praktek coaching. Nah, kalau boleh saya tahu, kalau Bapak misalkan mengukur ya skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada di skala mana? Kalau saya sebagai guru gitu ya Pak ya, dalam kompetensi ini saya punya skala di skala 6 sampai 7 lah Pak. Itu sudah, kalau 6 sampai 7 sudah sangat luar biasa. Sudah paham ya. Hanya barangkali masih ada yang perlu ditambahkan dan dikuatkan. Ya. Nah, menurut Bapak kira-kira kekuatan apa yang bisa Bapak munculkan dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan itu? Ya, betul tadi ya, sebetulnya ya saya sebagai seorang guru dan juga saya kebetulan aktif juga di organisasi gitu Pak. Itu mungkin menjadi kekuatan saya mungkin ya Pak ya. Itu mungkin sebagai seorang guru dan juga aktif ke organisasi yang seperti itu. Nah, ketika aktif kan biasanya kita banyak pengetahuan ya, banyak pengetahuan, banyak wacana-wacana dari luar sehingga kita bisa banyak memilih. Kemudian kira-kira peluang apa yang bisa Bapak ambil dalam mencapai tujuan? Ya, betul. Ketika saya jadi guru pastinya ada peluang itu yang sangat banyak Pak, karena mungkin menjadi seorang guru itu yang pertama suka bikin soal, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa gitu. Terus kemudian di organisasi juga sering memberikan praktik baik
kan. Seperti itu mungkin Pak, itu menjadi sebuah apa namanya peluang bagi saya untuk Jadi karena sudah terbiasa ya bagi persoalan dan yang lainnya memang guru sudah terbiasa dengan itu. Namun tetap saja kan kita ada apa ada yang memang harus kita selesaikan ya. Kemudian apakah ada hambatan yang Bapak temui ketika mencapai? Ya itu tadi Pak, pertama adalah kesibukan ya, jam saya sebagai guru mengajar, kemudian juga tadi ada CGP gitu ya, kemudian PPG juga, kemudian keaktifan di organisasi juga. Nah itu hambatan saya mungkin Pak ketika saya harus coaching dengan siswa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching seperti itu mungkin Pak. Nah kalau tadi saya dengar kan Bapak ini aktivitasnya luar biasa ya, dengan banyak aktivitas dengan waktu yang terbatas, itu menjadi hambatan. Nah, kira-kira menurut Bapak ada atau belum solusi yang memang bisa mengatasi dari hambatan yang Bapak temui tadi? Mungkin ya Pak ya, dan ini juga mudah-mudahan bisa dilakukan gitu ya. Saya akan mencoba dari jadwal-jadwal yang padat ini, saya di manage mungkin Pak, waktunya, kemudian juga berbagi waktu juga dengan CGP dan juga PPG mungkin seperti itu. Kemudian juga berbagi waktu juga dengan kegiatan organisasi. Dan organisasi itu kan memang seperti MGP gitu Pak ya. Itu mungkin bisa berbagi waktu. Nah, untuk selanjutnya tadi kan sudah ada solusi Pak ya. Nah, rencana Bapak ke depannya kira-kira akan seperti apa lagi Pak? Ya terkait dengan pertanyaan yang berbobot itu ya Pak ya, dengan kesibukan saya mungkin sebelum melakukan coaching itu saya yang pertama harus membuat catatan kecil mungkin Pak. Ya. Itu yang pertama. Terus kemudian ketika mengajukan pertanyaan itu kepada coaching itu tidak terburu-buru gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga menggunakan kata kunci yang dapat dari pada saat mendengar obrolan dengan coaching gitu, seperti itu. Itu mungkin. Berarti ada 3 tadi Ya, Pak ya. ya. Yang pertama membuat catatan kecil, Ya, betul. yang kedua tidak terburu-buru dulu, Betul. yang ketiga Kata kunci dari obrolan dengan coaching. ya. Sehingga nanti akan lebih nyambung lagi ya. Nah kemudian dari 3 itu apakah ada prioritas? Bapak bisa memprioritaskan yang mana? Yang pertama Pak, kira-kira dengan menggunakan catatan kecil ini akan membantu saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbeda seperti itu. Sudah bagus itu Pak. Tapi sudah punya ini belum Pak? Bayangan rentang waktu yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan hal itu? Insya Allah sih kalau rentang waktu ya dengan terus berlatih ini di minggu ini Pak. Insya Allah di 1 minggu ini saya akan coba coaching dengan siswa. Ya, bagus. Selanjutnya ukuran keberhasilan yang tadi sudah Bapak sampaikan kira-kira seperti apa? Nah ini Pak ukurannya Pak ya, ukuran keberhasilannya karena memang tentu pas ketika kegiatan itu harus ada ukuran ya Pak ya. Yang pertama adalah saya memberikan sebuah ukuran itu ketika menggugah coaching untuk berpikir seperti itu pertama. Kedua, mengungkapkan sebuah emosi nilai pada coaching itu sendiri. Kemudian memunculkan hal yang mungkin belum terpikirkan bukan sebelumnya pada coaching. Kemudian yang keempat, mendorong coaching untuk membuat rencana aksi bagi si coaching itu sendiri. Bagus. Sudah ada 4 Pak ya? Ada 4. Nah mudah-mudahan juga nanti Bapak bisa lebih mengukur lebih jelas ya ke depan. Nah, kemudian dari yang tadi Bapak rencanakan, bagaimana komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana ini? Mudah-mudahan bisa terlaksana Pak. ya saya akan mencoba mempelajari lebih matang lagi mengenai materi coaching ini gitu ya, terkait dengan menggunakan alur cerita gitu ya. Ya terus kemudian segera melaksanakan coaching. Nah, ada ini nggak Pak? Bapak kan mungkin nggak bisa kerja sendiri ya, pasti untuk melaksanakan pasti ya. Siapa saja yang kira-kira menurut Bapak yang bisa Bapak ajak untuk membantu? Iya, pertama mungkin ketika coaching itu sendiri yang bisa
berlatih dengan saya, yang pertama adalah siswa pastinya, dan nanti akan melihat perubahan saya, kemudian juga melihat apa namanya kegiatan saya pasti dengan teman sejawat. Jadi ada dua, antara siswa dan juga teman sejawat seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi ada rencana dan sebagainya, ada tidak rencana tindak lanjut Bapak nanti ke depan? Tidak lanjut daripada sekarang ini Ya, yang saya punya banyak masalah gitu harus menyelesaikan, dan saya mungkin harus banyak berlatih coaching dengan siswa seperti itu, mempraktikannya di lingkungan sekolah mungkin seperti itu, atau mungkin di organisasi, dan juga mungkin bisa di rumah juga dengan anak saya seperti itu. Itu mungkin saya akan coba tindak lanjut seperti itu. Oke, baik Bapak. Dari apa yang kita obrolkan tadi ya, sampai sekarang, sebetulnya Bapak sudah menemukan solusinya. Sudah menemukan solusinya. Ya makanya mungkin saya dengan Bapak curhat itu ya ternyata bisa dapat solusi itu. Nah, saya hanya membantu saja ya. Walaupun dari saya kan solusinya Alhamdulillah, terima kasih Bapak juga sudah bisa menemukan sendiri. Kemudian mudah-mudahan nanti praktek coaching ke depan juga lebih bagus lagi. Ya, kita sama-sama saling bantu Pak. Iya. Kalau bukan dengan kita, ya dengan siapa lagi? Ya Pak, aduh terima kasih banyak nih. Walaupun mungkin saya dapatkan solusi dari saya sendiri, yaitu mungkin atas dasar kita bersilaturahmi gitu ya, kemudian juga berdiskusi dengan Bapak. Siap. Ya. Saya pribadi terima kasih banyak. Siap. Ya, atas waktunya nih dari tadi sudah mengganggu waktu Bapak. Enggak, siap. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Semoga Siap. Waalaikumsalam. Baik, Pak Roni dan Pak Iya. sudah selesai melaksanakan praktik coaching ya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai pengamat tadi mengamati jalannya coaching antara Pak Roni dengan Pak Ukur. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya. Tadi kalau untuk coach itu berarti indikatornya di riset ya, nggak ada penuh. Jadi saya sebagai coach itu harus lebih terbuka, kemudian harus lebih sabar dalam menghadapi coach, karena memang coach itu kan akan mengeluarkan unek-uneknya. Yang ketiga, coach itu harus serba ingin tahu, terus nanya dan sebagainya supaya nanti terekspor ya, digali terus supaya terekspor. Kemudian yang kedua, untuk coach saya melihat bahwa coach itu akan menemukan hal-hal yang baru, kemudian juga nanti berpikir dapat memiliki nilai-nilai yang lebih, kemudian membuat rencana aksi, dapat membuat rencana aksi sesuai dengan yang ingin dicapai oleh coaching. Baik. Nah, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi beberapa datanya, tapi sudah mencatat yang bebas dari penilaian asumsi, fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil dari percakapan tadi yang sudah dilakukan. Saya sudah melihat bahwa percakapannya sudah melalui alur tirta, kemudian sudah memunculkan alur tirta, kemudian indikator yang dicapainya juga saya sudah lihat sudah nampak tadi dalam percakapannya antara Pak Roni dengan Pak Ukur. Yang yang saya terakhir adalah kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan oleh Pak Roni dan Pak Ukur? Kompetensi yang lain kalau bagi saya itu menjadi pendengar yang aktif, kemudian bagaimana saya bisa membuat apa yang dulu. Kalau untuk coaching barangkali bagaimana menghadirkan persen itu dari penuh, dan juga bagaimana menjadi pendengar yang aktif, itu yang ingin diinginkan. Baik, luar biasa sekali Pak Roni dan Pak Ukur ya, sudah tercapai semuanya. Saya selalu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Uke, Lina? Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita bisa ketemu lagi. Kita akan praktek coaching pada hari ini. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu, sebelum kita akan praktek, Pak Uke sekarang bertindak sebagai apa? Sebagai coach Bapak. Kemudian Bu Dina? Saya sebagai coaching. Baik. Saya sebagai pengamat pada praktek ini. Saya akan tanya ke Pak Uke sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan?
pada kesempatan ini akan dikembangkan kompetensinya, yaitu pertama adalah kesadaran penuh, kedua adalah menjadi pendengar aktif, ketiga adalah pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, secara spesifik kami akan diobservasi. Yang pertama adalah untuk coaching pertanyaan berbobot. Untuk coaching itu adalah menjadi pendengar aktif, dan untuk coach adalah pendengar berbobot. Baik. Untuk indikator ketercapaiannya seperti apa? Untuk indikator pencapaiannya, untuk coaching yang pertama adalah fokus, kedua adalah pusat komunikasi pada diri, kemudian agenda pribadi ya, gitu. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, indikatornya menggugah orang untuk berpikir dan menstimulasi percakapan coaching. Kemudian yang kedua, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan emosi dan atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Baik, terima kasih Pak Uke. Silakan barangkali sekarang bisa dimulai terkait dengan coach dengan Ibu Dina. Silakan Pak Uke dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Uke. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Begini, saya senang sekali ada kesempatan bertemu dengan Pak Uke, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Uke, gitu ya, meminta saran, begitu. Begini Pak Uke, saya ini kan sedang mengikuti program Guru Penggerak, gitu ya. Kemudian di dalamnya itu ada konsep melakukan praktik coaching. Nah, kan Pak Uke sudah lebih berpengalaman begitu ya dalam praktik coaching ini. Nah, ini yang menjadi keluhan saya, bagaimana ya caranya supaya saya itu bisa menjadi pendengar aktif ketika melakukan praktik coaching. Barangkali Pak Uke punya saran atau pencerahan buat saya. Jadi mungkin tujuannya adalah untuk meningkatkan menjadi pendengar aktif mungkin di suatu pada saat coaching seperti itu. Ya, ya mungkin saya akan memberikan ini kepada Bu Dina terkait dengan kompetensi ini, skala berapa dari 1 sampai 10 gitu ya, yang dimana posisi itu pencapaian tujuannya untuk Bu Dina berapa tuh dari 1 sampai 10 kompetensi. Baik. Jadi dari posisi saya dari skala 1 sampai 10 mungkin ya saya ada di skala 6 sampai 7 mungkin ya Pak. Bagus Bu. Ya. 6 sampai 7 berarti kan yang cukup tuh gitu, mumpuni lah ya kompetensinya. Nah, selanjutnya sudah ada skala gitu, posisi Ibu di 6 dan 7, kira-kira apa kekuatan Ibu gitu ya Bu Dina nih untuk mencapai tujuan itu? Sebetulnya kekuatan yang saya miliki, saya ini kan guru bahasa Indonesia ya. Di sekolah itu sebetulnya dalam itu jadi salah satu kekuatan saya, karena dalam belajar Indonesia itu kan ada menyimak gitu ya. Dan mungkin itu jadi salah satu kekuatan saya, bisa menjadi pendengar yang aktif gitu untuk coaching saya. Nah tadi Ibu sudah tahu nih kekuatan Ibu ya. Nah kira-kira peluang atau kemungkinan apa ya yang bisa Ibu ambil? Sebetulnya peluang ataupun yang bisa dilakukan itu karena saya guru bahasa Indonesia ya, di sekolah mungkin peluangnya cukup besar, karena dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada membaca begitu. Nah, anak kan membaca, mungkin saya bisa jadi pendengar yang aktif. Kemudian mereka juga sering curhat kan, memberikan pendapat, itu juga saya bisa jadi pendengar yang aktif juga. Jadi peluangnya mungkin bisa cukup besar. Nah, itu sudah ada di peluang, sudah ada kekuatan, sudah ada. Nah, kira-kira apakah ada hambatan atau gangguan yang mungkin menghalangi Ibu nih untuk meraih tujuan yang tadi kompetensi yang ingin dicapai gitu? Nah, itu dia saya seringkali menemukan hambatan ya yang dialami. Yang pertama, ketika menjadi pendengar aktif itu tiba-tiba ini terlintas pekerjaan yang belum selesai begitu. Jadi akhirnya jadi tidak fokus kepada si kunci atau lawan bicara begitu. Itu mungkin ada beberapa pekerjaan yang yang sering terlintas ya gitu. Kemudian suka ingin terburu-buru begitu ya mendengarkan, sehingga kadang-kadang suka
langsung ingin memberi saran saja, udah memberi solusi saja kepada ininya murid misalnya ketika curhat. Jadi ada dua tuh tadi ya, yang pertamanya adalah pekerjaan gitu ya, yang kedua terburu-buru gitu, untuk pengen memberikan apa namanya solusi langsung saja supaya cepat misalnya. Oke. Nah kira-kira nih apa solusinya menurut Ibu terkait dengan untuk mencapai tujuan tadi? Mungkin yang pertama itu saya harus betul-betul bisa fokus ya kepada lawan bicara saya, sehingga sangat perhatian, kemudian hanya pada diri si coach saya gitu, lawan bicara saya bisa fokus. Yang kedua, mengesampingkan itu tadi agenda pribadi atau kerja pribadi disimpan dulu dan hanya fokus mendengarkan lawan bicara itu. Nah selanjutnya mungkin apa rencana Ibu nih kan untuk mencapai tujuan itu? Rencananya sih dalam dekat ini rencananya saya akan belajar lagi mungkinnya tentang alur tirta ini, gitu, bagaimana menjadi pendengar yang aktif itu seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua mungkin langsung latihan bersama murid atau dengan rekan guru lainnya supaya langsung pastikan menjadi pendengar yang aktif itu. Iya. Nah dari tadi juga dikemukakan rencananya sama Bu Dina nih, itu kan adakah yang prioritas yang akan dilakukan sama Bu Dina? Prioritasnya mungkin yang pertama dulu ya, mempelajari dulu alur tirta, kemudian cara menjadi pendengar yang aktif secara konsep dulu begitu. Tidak berapa lama setelah memahami langsung praktik begitu supaya lebih memahami lagi, menerapkan konsep coaching alur tirta tersebut menjadi pendengar yang aktif itu seperti apa. Berarti sudah ada prioritas tuh tadi satu hal. Nah kira-kira untuk jangka waktunya, estimasi waktunya apa? Kalau untuk mempelajari alur tirta mungkin bisa dilakukan 1-2 hari ini ya. 1-2 hari ini saya bisa mengalokasikan waktu lah untuk mempelajari itu. Dan mungkin langsung praktik coachingnya ini bisa dilakukan sejawat ya dari guru misalnya, itu bisa langsung dalam jangka waktu 1 minggu ini. Bagus tuh, sudah ada rencananya, sudah ditetapkan, kemudian prioritasnya juga sudah, kemudian juga jangka waktunya sudah. Nah kira-kira mungkin ketika sudah dilakukan, ada nggak kira-kira ukuran keberhasilan rencana dari aksi Bu Dina ini? Kalau ukuran keberhasilannya mungkin ketika sudah melaksanakan rencana yang disebutkan, ketika melakukan praktik coaching gitu ya dengan rekan sejawat misalnya, ketika saya sudah bisa mulai fokus begitu, kemudian bisa mengesampingkan agenda pribadi saya, tidak hanya berpusat pada lawan bicara saya, kemudian lawan bicara saya juga sedemikian terbuka dan senang, nyaman ketika berbicara dengan saya, mungkin itu jadi indikator keberhasilan coaching yang saya lakukan. Itu rasanya Iya. betul. Ya, sekarang coba mungkin mengenai ini ya, kalau tadi sudah ada ukuran keberhasilannya, kemudian juga sudah ada rencananya. Kira-kira apa komitmen Ibu gitu ya terhadap rencana aktif tersebut? Mungkin komitmennya sesuai dengan rencana tadi akan melaksanakan rencana yang sudah dibuat tadi dalam jangka waktu 1-2 hari ini, mempelajari konsep alur tirta berkaitan dengan praktik coaching juga menjadi pendengar yang aktif seperti apa. Itu komitmennya, kemudian juga langsung berlatih ya dengan rekan sejawat atau dengan murid melakukan praktik coaching tersebut. Nanti dalam praktik coaching itu sendiri pastinya tidak sendiri dong ya? Iya, tidak. Jadi ada berarti siapa itu? mungkin bisa dengan rekan sejawat, bisa juga dengan murid yang nanti akan saya lakukan, nanti melibatkan mereka. Bisa melibatkan teman sejawat dan murid juga berarti? Iya, betul, melibatkan mereka. Nah, kira-kira setelah ini tindak lanjutnya apa nih? Tindak lanjutnya mungkin saya akan melakukan dan komitmen dengan yang tadi saya buat ya, rencana tadi. Tindak lanjutnya akan dalam 1-2 hari ini mempelajari, melakukan praktik coaching, kemudian mungkin nanti akan berkelanjutan selama tiap 1 bulan sekali melakukan coaching. Bukan hanya juga di sekolah, mungkin bisa dilakukan juga di rumah bersama keluarga, fasilitator mereka, mungkin itu tindak lanjutnya. Luar biasa. Ternyata ya itu
bisa dilakukan, yang mudah-mudahan juga bisa dilakukan ya Bu ya. Iya. Itu mungkin ada lagi mau disampaikan? Mungkin itu ya. Sebenarnya saya sudah mulai merasa ada pencerahan gitu ya selama bercakap-cakap dengan Pak Uke Iya. ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bu ya. Betul, terus ada rencana ada solusi juga ya ternyata. Ya, nanti di sini Ibu dari mempunyai tujuan itu ternyata bisa mensolusikan diri itu sendiri gitu, memecahkan sendiri permasalahan. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Uke atas pertemuannya hari ini. Begitu ya sangat membantu saya dalam mengatasi keresahan berkaitan dengan program ini melakukan praktik coaching. Terima kasih atas waktunya. Jangan sungkan nanti saya akan menghubungi Pak Uke diskusi lagi. Terima kasih Pak Uke. Assalamualaikum. Gimana, sudah selesai Pak Uke? Sudah? Alhamdulillah selesai ya. Oke. Setelah melaksanakan praktek coaching barusan, jadi saya ingin bertanya nih ke Pak Uke, indikator ketercapaian pengembangan apa yang sudah dilaksanakan tadi? Ya, untuk coaching itu sudah terlihat indikatornya adalah fokus, kemudian komunikasi terpusat, kemudian juga mengesampingkan agenda pribadinya seperti itu. Kalau untuk coachnya? Untuk coachnya bisa mudah bagi coaching untuk bisa berpikir seperti itu. Kemudian juga bisa mengungkapkan emosi dan nilai coaching itu sendiri dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian memunculkan hal-hal yang mungkin bisa yang sebelumnya belum terpikirkan dari coaching. Baik. Kemudian saya akan sampaikan ya hasil dari observasi barusan praktek coaching, bahwa praktek barusan sebetulnya kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan alur kita. Misalnya di sini saya lihat coach dengan coach sudah saling memberikan respon positif dan sudah saling membantu satu sama lain. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi Pak Uke yang akan kembangkan baik oleh coach maupun oleh coach? Ya, mungkin untuk coach selanjutnya ingin mengembangkan lagi, saya tadi ada pertanyaan berbobot yaitu menjadi pendengar menjadi aktif dan agresif. Kemudian selanjutnya Pak Uke ingin saya tanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan dikembangkan untuk coach itu menjadi pendengar aktif dan juga present seperti itu. Untuk yang coaching yang akan dikembangkan adalah pertanyaan berbobot dan juga present seperti itu. Alhamdulillah praktek coaching kita sudah selesai. Terima kasih Pak Uke, Bu Dina atas kesempatannya, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala buat kita supaya kita bisa meningkatkan akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Uke. Ya, hari ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ya. Baik. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan bertanya terkait dengan pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Baik. Jadi dalam praktik coaching kali ini ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya saya menanyakan juga bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi di diskusi. Dari ketiga kompetensi tadi yang diungkapkan, yang ingin diobservasi secara spesifik adalah menjadi pendengar yang aktif. Nah, selanjutnya indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Indikatornya adalah ada 3. Yang pertama itu fokus. Jadi saya kalau bisa fokus kepada coaching, indikatornya. Yang kedua adalah pusat komunikasinya itu adalah pada diri coaching. Dan yang ketiga mengesampingkan agenda pribadi. Jadi itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang dicapai dalam coaching itu. Ya, dengan beberapa pertanyaan tadi, ya mungkin selanjutnya adalah
coaching tersebut. Baik, baik, terima kasih Pak Uke. Saya di sini sebagai coach, Pak Roni sebagai coachee, dan Pak Uke sebagai pengamat. Baik, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Roni. Ya, kabarnya gimana Bu, sehat? Alhamdulillah, kabar saya baik. Pak Roni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini baru habis kegiatan jadi lumayan harus sehat ya. Oh, gitu. Iya sekali. Ada apa ini Pak Roni? Ini Bu, saya sengaja kesini. Sebetulnya dari kemarin saya sudah lihat Ibu, Ya. saya mau ngobrol sama Ibu hanya karena Ibu lagi sibuk kayaknya ya, mempersiapkan PAS ya, Ya, sama betul SAS. sekali. Jadi saya lihat peluang Ibu. Hari ini Ibu ada waktu? Insya Allah ada Pak Roni. Alhamdulillah. Saya. Ini Bu, saya ingin sedikit curhat, ingin diskusi mengenai ini kan saya lagi CGP Bu ya. Saya masih kesulitan mengenai coaching. Jadi saya itu terkadang ketika proses coaching itu pikiran suka blank, tiba-tiba suka kemana-mana gitu. Nah ini saya ingin diskusi, barangkali Ibu punya bisa membantu saya untuk menyelesaikan keresahan saya di dalam proses coaching. Baik. Jadi Pak Roni ini mencapai sebuah tujuan dalam pembicaraan ini bagaimana supaya bisa hadir penuh ketika melakukan praktik coaching. Ya, tujuannya seperti itu. Baik. Sebelum ke sana, saya ingin menanyakan dulu nih, kira-kira dari skala 1 hingga 10, nah di mana posisi Pak Roni sebetulnya untuk mencapai tujuan yang tadi disebutkan? Mungkin sekitar 5 atau 6. 5 atau 6. Ya. Kalau 5 atau 6 berarti sebetulnya sudah ada kemampuan ya di sana, ada kekuatan 10 maksimal. Nah, kira-kira kekuatan apa sih yang dimiliki oleh Pak Roni untuk mencapai tujuan tadi yang disebutkan? Saya ini kan, kalau saya ya menilai diri saya sebetulnya orangnya bersikap terbuka. Kemudian saya juga bisa sabar. Dan saya sebetulnya orangnya kepo. Ingin tahu gitu. Menurut saya sih kekuatan saat ini saya seperti itu. Apalagi dalam proses praktik coaching ya, saya ini seperti itu. Baik, jadi sebetulnya Pak Roni sudah punya kekuatannya. Kekuatan yang pertama, Pak Roni itu sebetulnya orangnya sabar dan menghadapi atau mendengarkan gitu ya. Dan kedua, tadi juga rasa ingin tahunya sangat besar gitu ya. Masuk bisa fokus juga. Masuk bisa fokus sebetulnya. Baik, jadi ada 2 kekuatan yang dimiliki oleh Pak Roni. Kira-kira dari kekuatan tadi, peluang atau kemungkinan apa yang bisa dicapai oleh Pak Roni? Kemungkinan saya itu karena mudah fokus Bu ya, saya mudah fokus, menyabar. Jadi saya sebetulnya bisa melakukan praktek coaching itu nambah sebetulnya gitu. Tapi mungkin karena ada beberapa kondisi sehingga tiba-tiba pikiran suka agak blank, suka kemana-mana, enggak menjadi seolah-olah tidak fokus. Ya, jadi sebetulnya dengan peluang atau kemungkinan yang dimiliki oleh Pak Roni, bagaimana yang sabar, sebetulnya bisa melaksanakan coaching ini dengan sangat baik begitu ya, jadi hadir penuh. Baik, dari peluang tersebut, nah tadi disebutkan bahwa ada beberapa hambatan yang ditemui. Kira-kira hambatan seperti apa yang ditemui oleh Pak Roni? Hambatan terbesar sebetulnya ada pada diri saya. Terkadang dengan banyak pekerjaan, jadi banyak pekerjaan sehingga numpuk gitu ya. Kemudian ketika praktek coaching itu pekerjaan itu terlintas, itu dari tidak. Kemudian ada juga hambatannya dari coaching sendiri, baik kalau misalkan praktek dengan mahasiswa ataupun praktek dengan rekan sejawat, seolah-olah ada yang kurang cepat responnya, seperti itu. Hambatan ada 2 hambatan. Ada 2 hambatan. Yang pertama adalah banyaknya pekerjaan sehingga jadi tidak fokus ya, terlintas tiba-tiba ketika coaching. Dan yang kedua, respon dari muridnya juga mungkinnya ya kurang aktif. Baik, dari hambatan tadi kira-kira solusi apa yang akan diambil oleh Pak Roni untuk mengatasi hambatan tadi kira-kira? Rencana saya sebetulnya ingin menyelesaikan itu dengan mempelajari lagi atau mendalami alur cerita. Ya, saya rasa itu yang harus saya lakukan. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya yang lebih paham tentang praktek coaching. Jadi, baik, ada 2 solusi ya. Yang pertama mempelajari alur cerita kembali, begitu ya, supaya lebih memahami. Dan yang kedua berarti berdiskusi dengan rekan sejawat yang lebih paham. Berdiskusi dengan rekan sejawat yang lebih paham tentang coaching. Baik, dari solusi yang tadi diambil oleh Pak Roni
adakah rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya? Rencananya seperti apa? Rencananya kembali ke yang tadi Bu, jadi Ya. saya akan mempelajari lagi, mendalami lagi. Kemudian juga saya tentu harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya Bu, supaya tidak kepikiran ketika praktek coaching gitu. Iya, jadi udah ada rencana ya. Yang pertama akan mempelajari alutsista tadi, dan yang kedua mensampaikan pekerjaan yang sedang difokus ya. Nah, dari dua rencana tersebut, adakah prioritas yang mana yang akan didahulukan dilakukan? Dari dua rencana Prioritas ini, saya mendalami alur cerita. mendalami Ya. alutsista terlebih dahulu. Karena Ya. itu langsung Itu ya. langsung, jadi saya bisa lebih paham. Kecuali kalau nanti saya mentok, baru nanti saya akan bertanya ke pihak yang lain. Baik, jadi itu prioritasnya. Nah, jangka waktunya seperti apa untuk melakukan rencana tadi? Kalau paling lama seminggu Bu, kalau paling cepat mudah-mudahan 2 hari ini saya bisa lebih paham tentang alur cerita. Jadi langsung dalam 2 hari ini mempelajari. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik kan Bu ya. Lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Baik. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Paroni tadi apa? Ukuran keberhasilannya kalau menurut saya, bagi saya gitu, ketika saya sudah bisa fokus untuk dalam proses coaching, kemudian saya juga lebih bisa terbuka ketika coaching itu sedang berdiskusi dengan saya, kemudian juga saya bisa lebih sabar dan itu yang Jadi kata keberhasilan saya. Jadi ada 3 ya, berarti 1 bisa lebih sabar, bisa mengingat, dan yang ketiga bisa fokus. Ada 3 ya, ada keberhasilan. Kemudian komitmennya seperti apa yang Paroni untuk mencapai rencana tadi? Komitmen saya tentu akan melaksanakan ini Bu. Jadi saya akan melaksanakan lebih dalam lagi mempelajari algoritma. Kemudian juga saya nanti tentu kalau memang belum paham lagi, saya akan diskusi dengan teman sejawat ya yang lebih paham. Itu yang komitmen saya dan betul-betul akan melaksanakan rencana ini ke depan. Jadi ada 2 komitmen ya. Yang pertama komitmen mempelajari algoritma tadi. Ya. Yang kedua diskusi dengan Ya. sedang yang pernah coaching ini. Baik, yang terlibat yang akan membantu Paroni siapa saja yang bisa dilibatkan untuk mencapai tujuan? Untuk ini kan perlu proses latihan Bu ya. Saya perlu proses latihan sampai saya betul-betul bisa menghadirkan secara penuh gitu keadaan saya dalam proses praktek coaching itu dengan rekan sejawat dan murid. Ya, dua orang Iya, ini dilibatkannya ya dua dua pihak murid dengan rekan sejawat. Lalu saya akan usahakan latihan terus sampai menemukan betul-betul saya nanti memiliki keahlian penuh praktek coaching. Jadi ada 2 ya yang dilibatkan, yang pertama murid dan yang kedua adalah rekan sejawat. Nah, kemudian tindak lanjutnya seperti apa setelah direncanain? Ya udah ada rencana. Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjut saya dari ini tentu akan langsung menerapkan setelah saya mempelajari. Mudah-mudahan 2 hari saya selesai betul-betul memahami. Nanti saya akan mempelajari, kemudian saya nanti akan langsung mempraktekkan supaya tidak lupa lagi. Karena kan kalau sudah lupa lagi sudah dari awal lagi kan seperti itu. Rencana saya, komitmen saya seperti itu. Tindak lanjutnya seperti itu ya. Dan terus saja kita akan belajar. Ditambah lagi mungkin nanti saya akan minta rekan yang lain untuk melihat proses praktek coaching saya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau Umpan balik gitu ada ya. umpan balik ya. Baik, jadi tindak lanjutnya adalah langsung mempelajari dan langsung Ya. mempraktikkan dan langsung minta kembali kepadanya. Ya. Nah, itu sudah bisa dijawab sendiri apa yang jadi keresahan Paroni begitu ya. Tadi mulai dari Ya. tujuannya ingin meningkatkan kompetensi, sudah ada identifikasinya, permasalahan pembuatan, sudah ada rencana dan juga ada tindak lanjutnya. Saya harus belajar fokus Bu ya. Betul. Bagaimana sekarang perasaannya Paroni? Alhamdulillah Bu, sedikit tercerahkan Bu, karena nanti ketika praktek lagi nanti akan lebih bisa. Ya, jadi terima kasih Bu atas waktunya, sudah bisa berdiskusi, sudah membantu saya menemukan solusi dari apa yang saya rasakan sekarang. Dan saya minta bantuan lagi nanti Bu, kalau saya praktek coaching, saya lihatin sama Ibu. Baik, Supaya nanti sesuai dengan alur cerita. Iya, insya Allah Paroni saya Siap, ya. Terima kasih banyak Bu ya. Kalau gitu saya permisi, saya ada jadwal di kelas. Semoga Paroni Terima kasih. bermanfaat ya. Amin. Terima kasih.
apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, tadi indikator ketercapaiannya adalah coach ini ingin meningkatkan kompetensi, kehadiran penuh ya present, jadi supaya bisa fokus, bersikap terbuka, ingin tahu indikatornya adalah itu. Kemudian apakah Bapak bisa menyampaikan catatan dari hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil percakapan? Menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, mungkin nanti kita akan membuat sebuah refleksi dari apa yang sudah dilakukan tadi antara saya dengan Karoli, yang akan disampaikan kepada teman-teman. Ya, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan? Kalau tadi ini saya menjadi pendengar yang aktif ya, jadi mungkin supaya bisa fokus, kemudian pusat komunikasi itu adalah pada diri coaching, bukan kepada coach. Kemudian bisa mengesampingkan agenda pribadi saya tetap fokus kepada apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ingin dikembangkan lagi adalah mungkin kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot mungkin yang supaya bisa menggali gagasan atau ide yang ada pada coaching. Oke, mungkin itu terkait dengan percakapan coaching pada saat ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching yang kami lakukan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.